Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Devi Pratiwi, NIM 18640017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Characterization of Molecular Weight-Based Fluorescent Organic Matter and its removal in combination of constructed wetland with activate sludge process. Untuk latar belakang dari jurnal tersebut ialah membangun lahan basah, teknologi pengolahan air dengan simulasi lahan basah alami. Telah banyak digunakan untuk pengolahan berbagai jenis air limbah seperti air limbah pertanian, air limbah industri, drainage tambang, lindi TPA, air hujan, air sungai yang tercemar, dan limpasan perkotaan beberapa dekade terakhir. Terbangunnya lahan basah merupakan teknologi yang dapat mengatasi penghilangan unsur hara yang lebih ketat sekaligus menghasilkan pemeliharaan yang relatif rendah persyaratan dan biaya pengoperasian. Dalam beberapa kasus, sistem lahan basah yang dibangun sendiri tidak dapat menghilangkan polutan yang tinggi dan memenuhi standar kualitas air limbah. Oleh karena itu, membangun lahan basah dengan sistem pretreatment dapat meningkatkan proses pengolahan. Lahan basah yang dibangun terintegrasi ke dalam proses biologis, seperti lumpur aktif, memiliki potensi untuk menghilangkan muatan organis yang tinggi. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kualitas air olahannya. Untuk rumusan masalah dari jurnal tersebut ialah bagaimana karakterisasi materi fluoresen berbasis berat molekul dan pembuangannya dalam kombinasi konstruksi lahan basah dengan proses lumpur aktif secara kualitatif. Untuk metode penelitiannya sendiri pada jurnal ini ialah pengaturan eksperimental air limbah rumah tangga dikumpulkan dari pabrik pengolahan limbah Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. Sistem lahan basah yang dibangun terdiri dari tangki pemerataan untuk menampung air limbah domestik, proses lumpur aktif, dan tergantung tangki aerasi dan penjernihan. Ada dua lahan basah yang dibangun dengan aliran horizontal di bawah permukaan dengan panjang 0,6 meter, lebar 0,6 meter, dan dengan kedalaman 0,6 meter. Yang diisi dengan kerikil kurang lebih 0,3 meter. Tangki aerasi memiliki kapasitas hingga 60 liter dengan laju aliran 120 liter per hari dan ukuran panjang 0,6 meter dengan lebar 0,6 meter dan dengan kedalaman 0,25 meter. Lajuan aliran udara 3 liter minimal diinjeksikan selama perawatan. Lahan basah yang dibangun di bawah permukaan ditanami dengan 2 buah kana indica perbedengan dengan pertimbangan kepadatan 4 tumbuhan. Kana indica awal memiliki sekitar 9 hingga 14 jumlah daun dan tingginya 43 hingga 105 cm. Uji range feeding dilakukan selama 7 hari dengan mengamati pertumbuhan setiap hari. Dilanjutkan dengan akan kondisi lingkungan.
Air limbah domestik diumpankan secara kontinu dari tangki pemerataan ke bak pengaktifan dengan sludge 20 liter per hari dan 50% resirkulasi dari tangki clarifier. Sistem dipertahankan untuk 0,05 hingga 0,1 kg BOD dan SVI-nya 50 hingga 100 ml per gram. Dan selanjutnya limbah yang diolah dari clarifier dibuang ke lahan basah buatan 2 atau CW2 dengan debit aliran yang sama. Untuk percobaan pengendalian air limbah domestik itu dibuang langsung dari tangki pemerataan ke sistem lahan basah buatan atau CWA dengan laju aliran 20 liter per hari. Dengan sampel dulu dikumpulkan sebelum pengolahan atau RW, limbah CWI, limbah lumpur aktif atau AS, dan limbah CW2 dalam waktu 2 kali seminggu selama 1 bulan pengamatan. Berikut untuk hasilnya. Di sini untuk hasilnya sendiri pada gambar pertama, di sini ada TOC, UV, dan SUFA. Pada gambar pertama, di sini dijelaskan bahwa penyajian konsentrasi bahan organik termasuk TOC, UVZSA, SUFA, UVZSA untuk menentukan tingkat aromatik bahan organik, sedangkan untuk SUFA sebagai indikator fobia senyawa organiknya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa nilai SUFA yang lebih tinggi dari 4 menunjukkan bahwa bahan organik sebagian besar terdiri dari humik atau materi hidrofobik, sedangkan untuk nilai SUFA yang kurang dari 2 menunjukkan materi non-humik atau hidrofilik. Dan di sini pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai air baku memiliki TOC lebih rendah, senyawa aromatik lebih rendah, dan lebih hidrofilik. Selanjutnya, pada gambar kedua, di sini dijelaskan bahwa spektrum FEEM dari salah satu sampel referensi dan plot konturnya menggambarkan intensitas FEEM. Hasilnya menjelaskan bahwa air limbah rumah tangga terutama terdiri dari 3 komponen organik terlarut fluoresensi. Untuk komponen pertama seperti asam sulfat, untuk komponen kedua ditentukan pada EX per IM 280 per 350 nanometer yang diidentifikasi sebagai mikroba yang larut seperti produk sampingan. Dan untuk komponen terakhirnya berupa asam humat atau mirip dengan HA yang menunjukkan intensitas puncak tertinggi pada EX per EM 340 hingga per 420 nanometer. Dan berikut ada tabelnya. Di sini pada tabel ini dilakukan 8 kali percobaan ya, dengan nilai intensitas yang berbeda-beda, hasil intensitas yang berbeda-beda. Pada gambar yang ketiga, di sini menjelaskan salah satu sampel yang mewakili menunjukkan distribusi berat molekul fraksi organik yang dideteksi oleh panjang gelombang HPSEC FLD yang berbeda.
Kromatogram memecahkan dua bahan organik dengan berat molekul nyata atau AMW yang berbeda. Fraksi pertama adalah berat molekul tinggi dengan AMW sekitar 50.000 Da dan dikenal sebagai biopolimer, dan yang kedua adalah berat molekul sedang atau MMW dengan AMW 1650 Da dan terindeksi seperti Hume, building block, dan low molecular weight acid. Sedangkan pada gambar 4 di sini menjelaskan bahwa terdapat dua bagian, yaitu A dan B, yang meringkas pembalasan area puncak HMW dan MMW masing-masing dari kromatogram HPSEC-FLD di semua sampel dengan alat kelengkapan puncak. Pertama, luas MMW jauh lebih tinggi daripada luas HMW. Semua komponen organik fluoresensi. MMW sebagian besar terdiri dari zat-zat humat yang terdapat sekitar lebih dari 50% karbon organik terlarut. Kedua, luas HMW fluoresensi seperti Fa sebanding dengan luas fluoresensi mirip SMP dan tidak terdeteksi seperti Ha. Bahan organik dalam air limbah merupakan kombinasi bahan organik alami, SMP, dan terchkimia. Ketiga, fluoresensi organik seperti SMP dalam berat molekul tinggi dan menengah menunjukkan luas yang lebih tinggi dari air yang diolah daripada air baku. Dan sebaliknya untuk fluoresensi seperti Fa dalam berat molekul dan mirip humik. Gambar yang kelima menjelaskan bahwa presentasi rata-rata pengurangan dan peningkatan luas setiap puncak kromatogram HPSEC-FLD setelah program pembangunan lahan basah tanpa skuts aktif atau RWCW1 dengan proses lumpur aktif RWASCW2 dan lumpur setelah aktif RWAS. Di sini perbandingan antara HMW dan MMW reformal dari FA-like menunjukkan bahwa MMW reformal lebih tinggi, yaitu 22,85 ditambah 7,03% dibandingkan dengan penghapusan HMW yaitu 18,73 ditambah 5,76%. Dan dengan demikian terlihat bahwa HMW dari FA-like reformal lebih tinggi, yaitu 18,73 ditambah 5,76%, lalu penghapusan seperti HA yaitu 11,62 ditambah 2,94%. Oleh karena itu total penghapusan seperti FA jauh lebih tinggi, yaitu 41,62% dibandingkan dengan total penghapusan HA-like yaitu 1,62%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh puncak MMW yang memiliki range AMW yang luas sekitar 3000 hingga 650 Da. Sekitar puncak HMW memiliki range yang pendek yaitu sekitar 50.000 Da. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah kombinasi FEM dengan HPSEC-FLD dalam hubungannya dengan pemasangan puncak dapat menilai karakteristik bahan organik fluoresensi berdasarkan berat molekulnya dalam air limbah rumah tangga dan pada limbah yang diolah melalui kombinasi lahan basah yang dibangun dengan dan tanpa lumpur aktif proses. FEM mengkarakterisasi fraksi organik dalam air limbah rumah tangga menjadi 3 organik fluoresensi, yaitu seperti asam humat, asam sulfat, dan seperti SMP. Serta zat organik fluoresensi tersebut difraksinasi menjadi HMW dan AMW 50.000 Da dan MMW dengan AMW 3.000 hingga 650 Da. FEM menunjukkan perubahan puncak spektrum intensitas fluoresensi karena efek dari proses pengolahan. HPSEC-FLD mengungkapkan bahwa proses biologis dan proses pembangunan lahan basah melepaskan lebih banyak lahan organik terlarut selama proses pengolahan, seperti yang dijelaskan dengan
meningkatkan AMW yang difraksinasi seperti SMP setelah proses Schutke yang diaktifkan dan setelah kondisi pengolahan lahan basah terstruktur CW1 dan setelah CW2 AMW fluoresensi terpecah menunjukkan penurunan yang lebih tinggi seperti asam sulfat daripada asam humat. Kombinasi lumpur aktif dengan lahan basah yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi pembuangan bahan organik dan pengolahan air yang tepat dapat ditentukan setelah mengetahui karakteristik bahan organik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.